Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Jendela Kamar 105. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Rina baru saja pindah ke kos-kosan baru dekat kampus. Bangunannya tua, namun pemiliknya, Bu Sarti, bersikap ramah meski sedikit aneh. Saat Rina tiba, ia diperingatkan, jangan pernah buka jendela kamar 105 saat malam. Awalnya Rina menganggap itu cuma mitos. Tapi malam pertamanya sudah terasa ganjil. Suara ketukan halus terdengar dari jendela, padahal kamarnya ada di lantai 2. Ia mengintip dari balik tirai. Tidak ada siapa-siapa, tapi jejak tangan kecil terlihat di kaca luar, seperti bekas tangan anak-anak, padahal tak mungkin ada yang memanjat. Malam kedua, suara ketukan berubah jadi bisikan. Rina, buka. Ya, dingin di luar. Rina membeku. Ia tidak pernah memberitahu namanya pada siapapun di kos itu. Belum sempat. Jantungnya berdegup kencang. Ia menempelkan telinga ke jendela dan mendengar suara napas, sangat dekat. Ketika pagi tiba, ia menegur Bu Sarti. Wajah wanita tua itu tiba-tiba berubah pucat. Ia menolak bicara, tapi malamnya, seseorang menyelipkan secarik kertas ke bawah pintu kamar Rina. Tulisan tangan tremor, jangan percaya dia anak kecil. Dia bukan dari sini, dia tidak mati, dia terjebak. Rina makin panik, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Malam ketiga, pukul 2, suara ketukan kembali datang. Kali ini lebih keras, lalu terdengar suara tangisan, seperti anak-anak yang tersesat. Rina membuka tirai. Di balik jendela, ada seorang anak kecil berdiri di ambang. Matanya kosong, hitam legam. Kulitnya pucat kebiruan, dan senyum lebarnya seperti terukir. Mulutnya bergerak, tapi tidak mengeluarkan suara. Tiba-tiba jendela terbuka sendiri, dan anak itu masuk. Rina menjerit, lalu gelap. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan paginya, kamar 105 kembali kosong. Pemilik kos bilang, Rina sudah pindah. Seperti biasa. Sama seperti penghuni sebelum-sebelumnya. Kamar 105 selalu disewakan dengan harga murah. Tapi tak pernah ada yang tinggal lebih dari 3 malam. Dan jendelanya selalu terbuka dari dalam. Hari keempat setelah Rina pindah, kos-kosan terlihat normal. Tapi Bu Sarti mulai sering bicara sendiri. Ia duduk di depan kamar 105 sambil berbisik. Kamu sudah kenyang? Ya. Jangan ganggu yang baru datang. Sore itu, seorang mahasiswa baru bernama Yusuf datang mencari kamar kos. Semua kamar penuh, kecuali satu. Kamar 105. Saat Yusuf melihat kamar itu, ia merasa ruangan itu menyambutnya. Hangat, seolah mengundangnya tinggal. Ia tak tahu apa-apa tentang Rina atau penghuni sebelumnya. Malam pertama, tidak ada yang aneh. Tapi jam 2 pagi, Yusuf terbangun karena mendengar suara gesekan dari arah lemari. Saat ia mendekat, lemari itu perlahan terbuka sendiri, menampilkan dinding belakang yang retak. Dari dalam retakan itu, terdengar suara napas. Malam kedua, jendela mulai berembun dari dalam, meski AC dimatikan. Ada bekas tangan kecil tergurat samar di kaca, bergerak seperti mencakar pelan-pelan dari luar. Yusuf mencoba merekam kejadian itu, tapi kameranya selalu mati jam 2 tepat. Malam ketiga, Yusuf duduk dengan ponsel menyala. Live Instagram. Ia berkata sambil tertawa gugup. Katanya kamar ini angker. Nih ya, gue buktikan. Tiba-tiba lampu kamar padam. Live Instagram merekam wajah Yusuf dalam cahaya redup ponsel. Di belakangnya, muncul bayangan anak kecil yang mendekat pelan-pelan. Komentar live meledak, lebih besar dari, siapa itu di belakang? Bro putar kamera, ASTAGAAA. Live berakhir. Keesokan harinya, kamar 105 kembali kosong. Tapi ponsel Yusuf ditemukan di bawah kasur. Baterainya penuh. Di galeri hanya ada satu video. Dalam video itu, Yusuf menatap kamera sambil menangis. Tapi ada yang aneh. Matanya hitam seluruhnya. Di belakangnya, jendela terbuka lebar. Dan suara kecil terdengar. Yang berikutnya, kamu, 30 tahun lalu, sebelum kos-kosan itu berdiri,
Tanah tempat bangunan itu berdiri adalah rumah keluarga Sarti. Ia tinggal bersama anak tunggalnya, Danu, anak pendiam yang sering bicara sendiri dan menggambar wajah-wajah tanpa mata. Danu tak punya teman, tapi ia selalu bilang punya adik yang tinggal di balik dinding kamarnya. Adikku suka dingin, katanya. Dia nggak bisa keluar, kecuali ada yang buka jendela. Bu Sarti mengira itu cuma imajinasi. Tapi makin hari, Danu berubah. Ia sering ditemukan bicara dalam bahasa yang tak dikenal, menggambar jendela-jendela dengan darah ayam. Setiap malam, suara anak-anak tertawa terdengar dari kamarnya, padahal Danu tidur sendirian. Sampai suatu malam, Danu menghilang. Kamar Danu terkunci dari dalam. Saat pintu didobrak, kamar kosong, tapi jendela terbuka lebar. Dan dari luar lantai 2, tak ada jalan turun. Hanya bekas tangan kecil tergurat di kusen kayu. Polisi tidak bisa menjelaskan kemana Danu pergi. Tidak ada jejak, tidak ada tubuh. Tapi malam setelah Danu menghilang, Bu Sarti menemukan secarik kertas tergambar dengan darah. Lebih besar dari, aku bukan anakmu lagi. Aku milik jendela. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 20 tahun kemudian, rumah itu dijual dan diubah menjadi kos. Tapi Bu Sarti tak pernah pergi. Ia selalu mengisi ulang kamar 105, meski tahu penghuni tak pernah lama bertahan. Ia tahu Danu masih di sana, bukan lagi sebagai anak, tapi sebagai sesuatu yang lahir dari retakan, makhluk tanpa wajah, tak bisa keluar sendiri, kecuali seseorang membuka jendela untuknya. Dan setiap kali jendela itu terbuka, ia bisa memilih kulit baru, wajah baru, tubuh baru. Kamar 105 masih terus disewakan. Bu Sarti selalu bilang, murah kok, cuma jangan buka jendela malam-malam. Dan bila kamu lewat di depan kamar itu saat malam, kadang kamu bisa mendengar suara anak kecil bernyanyi pelan. 1, 2, 3. Ayo kita tukar wajahmu. Beberapa bulan setelah hilangnya Yusuf, seorang dosen muda dari Fakultas Arsitektur, Ibu Raras, mulai menyelidiki kos-kosan itu. Ia tertarik karena desain bangunannya memiliki lorong aneh yang tidak tercantum dalam cetak biru kota. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa kamar 105 selalu punya cerita yang sama? Ia menyamar sebagai penghuni baru. Malam pertamanya, ia duduk di kamar 105, merekam suara, suhu, dan getaran dari dinding. Semuanya hening, terlalu hening. Malam kedua, ia membuka jendela, sengaja. Ia menunggu. Pukul 2. Kaca jendela berembun dari dalam. Suara napas. Dan dari belakangnya, suara pelan terdengar. Lebih besar dari, kau bukan korban. Kau penjaga baru. Tubuh Ibu Raras mendadak kaku. Matanya membelalak. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia melihat ke cermin di samping ranjang. Dan wajahnya perlahan berubah. Matanya hilang. Mulutnya memudar. Wajahnya menjadi wajah kosong. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Esok paginya, kamar 105 kembali kosong. Tapi jendelanya kali ini tertutup rapat. Bu Sarti duduk di luar kamar, tersenyum tenang. Lalu menuliskan papan baru, lebih besar dari, dikontrakan. Kamar 105, termasuk kasur, lemari, dan cermin besar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tamat. Maaf Mimin gak ngupload kemarin karena ada kesibukan penting dan jangan lupa ya pantengin dan tonton terus video cerita dari Mimin ganteng ini. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu ingin cerita serupa dengan suasana horor yang beda, psikologis, supranatural, atau kisah lokal lain jangan lupa subscribe, like dan komen tunggu cerita selanjutnya.